Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Mutiara Azahra. Saya dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang studi kasus mengenai suhu untuk memenuhi tugas ekofisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu yaitu Pak Juswardi. Studi kasus kali ini berjudul Uji Cepat Tanaman Gandum atau Triticum aestivum L terhadap suhu tinggi pada fase kecambah. Baiklah, langsung saja kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, peningkatan suhu itu merupakan salah satu masalah penting yang dapat mempengaruhi perkecambahan, mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman gandum. Suhu tinggi menyebabkan terhambatnya penyerapan air dan zat-zat yang diperlukan saat perkecambahan. Selain itu juga, suhu tinggi dapat merusak membran tilakoid yang berperan dalam proses fotosintesis, menurunkan laju fotosintesis daun, meningkatkan aborsi embrio, menurunkan jumlah biji, dan lain sebagainya. Akibat terjadinya cekaman suhu tersebut pada tanaman adalah terdenaturasinya protein, peningkatan fluiditas membran sel, enzim-enzim inaktif sintesa protein terhambat dan kehilangan integritas membran. Kemudian selanjutnya itu masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama itu alat dan bahan. Bahan tanam yang akan digunakan adalah benih 3 varietas tanaman gandum yaitu varietas dewata, varietas nias, dan varietas selayar. Kemudian kertas saring, aquades, petri dish, inkubator suhu, dan juga alat tulis. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, benih ditanam pada petri dish yang dialas dengan kertas saring yang telah dibasahi dengan aquades. Kemudian inkubasi pada inkubator suhu selama 14 hari dengan penyinaran 12 jam. Kemudian pemberian air 2 hari sekali atau 10 ml per petri dish. Dan terakhir pengamatan dilakukan selama 14 HST. Selanjutnya itu pengamatan. Perubahan yang diamati itu berupa persentase benih berkecambah, panjang tunas, panjang akar, jumlah daun, jumlah akar, bobot basah tunas dan akar, serta bobot kering tunas dan akar. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh suhu tinggi secara tunggal memberikan pengaruh yang nyata pada persentase daya berkecambah, sedangkan pengaruh jenis varietas dan interaksi kedua faktor tidak memberikan pengaruh yang nyata. Nah, rata-rata persentase daya berkecambah pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar 86,67%, pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 73,33%, dan suhu 35 derajat sebesar 64,44%. Nah, dapat diketahui dari rata-rata persen daya berkecambah tersebut, varietas nias itu diketahui memiliki daya berkecambah yang paling tinggi dibandingkan dengan varietas lainnya. Dengan meningkatnya suhu hingga ke 35 derajat Celcius itu menyebabkan terhambatnya proses perkecambahan benih pada ketiga varietas tersebut. Hal ini tuh diduga suhu tinggi itu mempengaruhi proses imbibisi dan juga laju penyerapan air ke dalam benih. Selain itu juga diduga meningkatnya suhu juga menyebabkan inaktivasi enzim yang berperan dalam proses metabolisme perkecambahan, terutama enzim pada respirasi dan juga perombakan cadangan makanan. Kemudian selanjutnya itu pengamatan terhadap panjang akar menunjukkan bahwa perlakuan suhu tinggi secara tunggal memberikan pengaruh yang nyata terhadap panjang akar. Nah, panjang akar pada suhu 25 derajat sekitar 10,06 cm, pada suhu 30 derajat sekitar 7,02 cm, dan sedangkan suhu 35 derajat sekitar 6,33 cm. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perlakuan suhu tinggi pada varietas dewata pada suhu 30-35 derajat Celcius itu menurunkan pertumbuhan akar secara signifikan, sehingga akar yang terbentuk lebih pendek dibandingkan dengan perlakuan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian untuk jumlah akar yang terbentuk itu berkisar 5,02 sampai 6,08 helai pada ketiga varietas gandum. Nah, varietas selayar dan nias menunjukkan jumlah akar yang lebih banyak ketika terjadi peningkatan suhu dibandingkan dengan varietas dewata. Ini diakibatkan peningkatan suhu 30 derajat menyebabkan terbentuknya akar lebih banyak pada ketiga varietas, tetapi pada suhu 35 derajat itu mulai terjadi penurunan jumlah akar. Nah, suhu tinggi diduga mengganggu proses metabolisme sel, misalnya inaktivasi enzim, denaturasi protein, sintesis RNA, sehingga menghambat pertumbuhan sel dan jaringan pada tanaman.
Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu tinggi itu berpengaruh terhadap karakter, morfologi, dan fisiologi sistem perakaran. Kemudian untuk tabel kedua itu mengenai pengaruh suhu dan varietas terhadap jumlah daun dan panjang tunas 3 varietas gandum. Dapat dilihat dari PPT tersebut itu ada tabel. Nah, untuk jumlah daun yang terbentuk berkisar 1,77 sampai 2,09 helai. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pada suhu tinggi, yakni antara 30 sampai 35 derajat Celcius, hanya varietas Niasla yang mampu membentuk lebih banyak daun, yaitu sekitar 1,95 sampai 2 helai daun. Untuk panjang tunas itu hasil analisis seragam menunjukkan pengaruh suhu dan varietas secara tunggal memberikan pengaruh yang nyata terhadap panjang tunas 3 varietas gandum. Nah, cekaman suhu tinggi cenderung menurunkan tinggi tunas kecambah gandum pada semua varietas yang diujikan. Nah, rata-rata panjang tunas pada suhu 25 derajat Celcius itu sekitar 13,39 cm. Untuk suhu 30 derajat Celcius itu sekitar 12,37 cm, dan pada suhu 35 derajat Celcius itu sekitar 8,65 cm. Nah, dapat terlihat bahwa varietas Nias memperlihatkan pertumbuhan tunas yang lebih panjang pada semua suhu yang diujikan berturut-turut sekitar 14,59 cm, 14,35 cm, dan 9,21 cm. Kemudian untuk varietas Dewata itu menunjukkan penurunan panjang tunas yang nyata ketika meningkatnya suhu hingga 35 derajat Celcius dengan panjang tunas sekitar 7,79 cm. Begitu juga dengan varietas Selayar dengan panjang tunas sekitar 8,96 cm. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tanaman yang tercekam secara umum mempunyai ukuran daun yang lebih kecil dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh normal. Kekurangan air mempengaruhi pertumbuhan vegetatif tanaman secara langsung. Berkurangnya pasokan air itu juga dapat menyebabkan terjadinya turginitas sel, tanaman menurun bahkan hilang. Dan yang terakhir itu tabel ketiga mengenai pengaruh suhu dan varietas terhadap bobot basah, bobot kering tunas dan akar 3 varietas daun. Nah, dapat dilihat dari PPT tersebut, rata-rata bobot basah tunas pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar 94,60 mg, pada suhu 30 derajat sebesar 77,19 mg, sedangkan pada suhu 35 derajat Celcius sebesar 41,79 mg. Varietas Selayar itu memiliki bobot basah tunas yang lebih besar saat terjadi peningkatan suhu dibandingkan dengan varietas lainnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan suhu dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan juga pemanjangan tunas. Hal ini diduga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti terhambatnya proses respirasi sel yang disebabkan menurunnya kerja enzim, sehingga proses perombakan cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio, terganggunya pembelahan sel perkecambahan, permasalahan dalam proses penyerapan air, proses transpirasi yang berlebihan, akibat suhu tinggi pada stomata yang menyebabkan kemampuan sel untuk menahan air itu menjadi berkurang. Selanjutnya itu untuk rata-rata bobot basah akar berkisar sekitar 8,57 mg pada suhu 35 derajat Celcius hingga 49,42 mg pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, peningkatan suhu ini menurunkan bobot segar akar mencapai 16,34 mg. Jadi, untuk varietas Selayar itu menunjukkan bobot akar yang tinggi hampir pada semua perlakuan suhu. Nah, hal ini diduga tidak terjadi terlalu banyak kerusakan dan penghambatan pertumbuhan sel-sel akar pada varietas Selayar. Penelitian juga menyebutkan bahwa meningkatnya suhu hingga 60 derajat Celcius itu dapat menurunkan bobot kecambah gandum secara nyata. Jadi, untuk tabel ketiga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu itu maka semakin menurunnya bobot kecambah gandum secara nyata. Kemudian untuk bobot kering tunas dan akar dari ketiga varietas terlihat mengalami penurunan akibat peningkatan suhu, walaupun tidak signifikan. Nah, bobot kering tunas pada suhu 25 derajat Celcius itu sebesar 14,00 mg, pada suhu 30 derajat Celcius sebesar 11,48 mg, dan pada suhu 35 derajat sebesar 10,39 mg. Nah, dari ketiga varietas tersebut, varietas Selayar menunjukkan bobot kering tunas tertinggi dibandingkan dengan varietas lainnya. Nah, bobot kering akar
juga mengalami penurunan pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 6,14 mg, pada suhu 30 derajat sebesar 5,51 mg, dan pada suhu 35 derajat sebesar 5,04 mg. Nah, varietas Nias itu menunjukkan bobot kering akar tertinggi dibandingkan dengan varietas lainnya. Pertumbuhan kecambah gandum pada suhu tinggi. Untuk gambar yang pertama itu umur 1 minggu, dan yang untuk gambar kedua itu umur 2 minggu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengujian suhu tinggi pada fase kecambah dari 3 varietas gandum menunjukkan bahwa meningkatnya suhu hingga 35 derajat Celcius itu sangat mempengaruhi semua yang diamati, meliputi dari persentase daya berkecambah, panjang akar, jumlah daun, panjang tunas, bobot basah tunas dan akar, serta bobot kering tunas dan juga akar. Varietas selayar menunjukkan nilai yang lebih tinggi hampir pada semua pengubah pengamatan dibandingkan kedua varietas lainnya saat meningkatnya suhu yang diberikan. Hal ini diduga bahwa varietas selayar saat fase kecambah menunjukkan respon ketahanan suhu tinggi yang lebih baik dibandingkan dengan varietas Dewa dan Nias.